resmi dirilis. Liverpool dan Adidas perkenalkan jersey tandang baru musim 2026-2027. Untuk kelima kalinya dalam 7 musim terakhir, seragam tandang Liverpool kembali didominasi warna putih. Kali ini, desainnya terinspirasi dari jersey tandang yang digunakan klub pada pertengahan era 1980-an. Jersey baru tersebut dipadukan dengan celana pendek berwarna merah dan pertama kali diperkenalkan dalam acara peluncuran di Brooklyn, New York, menjelang laga Liverpool melawan Wrexham pada Rabu malam waktu setempat. Dalam pertandingan itu, The Reds juga akan mengenakan jersey anyar ini untuk pertama kalinya. Sentuhan aksen merah dan abu-abu dipadukan dengan logo Adidas Trefoil yang menghadirkan nuansa klasik dan nostalgia. Sementara itu, motif khusus yang ditenun ke dalam bahan jersey disebut terinspirasi dari desain tiket pertandingan bersejarah di Anfield dengan menggabungkan elemen grafis dari arsip klub secara halus. Untuk kiper, Liverpool memperkenalkan jersey berwarna ungu yang mengingatkan pada desain seragam penjaga gawang era pertengahan 1990-an, seperti yang pernah dikenakan David James. Paket seragam tandang ini terdiri dari jersey putih, celana pendek merah, dan kaos kaki putih. Liverpool juga menyediakan versi lengan panjang bagi para penggemar. Rio Ngumoha, antar The Reds, raih kemenangan tipis atas Wrexham. Dan insiden yang libatkan Jones setelah pertandingan. Liverpool kembali memetik hasil positif dalam rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat. Kali ini kemenangan 1-0 atas Wrexham di Yankee Stadium, New York, Kamis 30 Juli 2026 berkat gol Rio Ngumoha. Liverpool kesulitan untuk mengembangkan permainan dan menciptakan peluang di kotak penalti Wrexham. Mereka cuma bikin 3 attempts dengan 1 on goal. Sementara Wrexham justru lebih menyengat di babak pertama dengan 5 attempts, 2 mengarah ke gawang. Babak pertama tuntas tanpa gol. Masuk di babak kedua, Liverpool menurunkan beberapa pemain senior seperti Curtis Jones, Kostas Tsimikas, Jeremy Frimpong, dan Ngumoha. Ngumoha yang memecah kebuntuan pada menit 75. Pemain berusia 17 tahun itu memecah kebuntuan lewat tembakan yang berubah arah setelah mengenai Lewis Brand. Bola melambung melewati kiper pengganti Callum Burton dan bersarang di gawang Wrexham. Skor 1-0 bertahan sampai laga usai dan ini jadi kemenangan kedua Andoni Iraola di laga pramusim. Sebelumnya, si Merah menang 4-2 atas Sunderland. Liverpool masih akan melakoni 1 laga pramusim di Amerika Serikat menghadapi Leeds United Senin 3 Agustus di Soldier Field Stadium, Chicago. Sorotan utama justru tertuju pada insiden setelah pertandingan. Jones yang masuk sebagai pemain pengganti tertangkap kamera tengah berdebat dengan rekan-rekannya. Ia dilaporkan berbicara dengan Szoboszlai sebelum Frimpong dan Tsimikas mencoba menenangkannya. Penyebab pasti keributan ini belum jelas, tetapi para penggemar berspekulasi bahwa kekecewaan Jones terkait dengan keputusan tidak memberinya ban kapten ketika Szoboszlai ditarik keluar. Rencana besar Iraola. Alexander Isak dan Florian Wirtz siap jadi senjata mematikan The Reds. Andoni Iraola telah menyatakan kegembiraannya bekerja dengan 2 pemain terbesar Liverpool dengan rencana untuk memaksimalkan Alexander Isak dan Florian Wirtz. Isak dan Wirtz keduanya melapor ke kamp pramusim Liverpool di Chicago pada akhir pekan. Isak dan Wirtz akan menjadi kunci dalam sistem pelatih Spanyol itu. Dalam acara di Anfield Wrap, ketika ditanya tentang pilihannya di nomor 9 dan 10, Iraola memberitahu Neil Atkinson. Kesan pertama, ketika saya berbicara dengan mereka melalui telepon, mereka mengajukan banyak pertanyaan dan ingin memiliki musim yang baik. Saya sering menonton mereka dari luar, saya tahu, terutama Alex. Saya yakin mereka adalah pemain yang sangat bagus dan berharap dapat memaksimalkan potensi mereka. Iraola tentu saja sudah familiar dengan versi Isak di Newcastle, dan itulah versi yang dibutuhkan Liverpool musim depan. Isak menunjukkan performa bagus selama di Piala Dunia untuk Swedia.
Dia berkembang sebagai striker serba bisa, termasuk turun dalam untuk menciptakan peluang bersama dengan memimpin lini depan. Kemampuannya untuk menekankan pentingnya pressing dan menjadi pusat serangan membantunya memaksimalkan potensi striker nomor 9 itu. Wirtz terus menunjukkan kejeniusan. Bagaimanapun juga berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa ia mampu menghadapi intensitas dan fisik Liga Premier. Namun tak bisa dipungkiri bahwa Wirtz terlalu sering menghilang, terutama di laga-laga besar. Harapannya bahwa perubahan gaya permainan di bawah arahan Iraola akan menguntungkan pemain yang akan mengisi peran nomor 10 dalam formasi 4-2-3-1 yang disukai sang pelatih dan memungkinkan Wirtz untuk melakukan apa yang paling ia kuasai, yaitu menciptakan peluang. Iraola menjelaskan bahwa dia punya rencana untuk pemain Jerman itu dengan mengatakan, Kami tahu apa yang bisa dia berikan kepada kami. Dia juga cocok dengan model permainan kami. Saya melihat dia mungkin lebih posisi itu di belakang striker. Bermain di belakang striker untuk Iraola bisa cocok dengan Wirtz. Itu akan memungkinkan dia untuk tetap berada di sekitar tepi area penalti di mana dia paling berbahaya dan memberinya banyak pilihan pada bola. Selain komentarnya tentang Wirtz, Iraola juga mengatakan bahwa dia ingin pemain sayapnya bisa bermain di kedua sisi. Biasanya saya mencoba mendorong mereka untuk memiliki kemampuan bermain di kedua sisi. Saya tahu beberapa di antaranya lebih nyaman di satu sisi, tetapi tim kami biasanya tidak simetris. Jadi terkadang salah satu pemain sayap harus melakukan lebih banyak pekerjaan bertahan. Latihannya sangat intens. Kieran Morrison terpukau metode Andoni Iraola. Pemain muda Liverpool Kieran Morrison memberikan pujian tinggi kepada pelatih anyar Andoni Iraola, meski mengakui intensitas latihan yang diterapkannya membuat kondisi fisik para pemain benar-benar terkuras. Di bawah kepemimpinan Iraola, Morrison mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya. Ia turut dibawa dalam tur pramusim Liverpool ke Amerika Serikat dan langsung mencetak gol pembuka pada laga uji coba pertama The Reds. Usai tampil selama 67 menit, Morrison mengungkapkan bahwa peningkatan intensitas latihan langsung terasa sejak kedatangan Iraola. Latihannya jauh lebih intens dibanding musim-musim sebelumnya. Kami menjalani 2 sesi latihan dalam sehari. Kaki saya sudah terasa habis sekitar pukul 9 malam. Intensitas yang dibawa Andoni benar-benar sangat tinggi. Peningkatan intensitas tersebut memang menjadi salah satu fokus utama Iraola setelah Liverpool dinilai mengalami penurunan agresivitas permainan pada musim lalu. Karena itu, banyak pihak menantikan bagaimana para pemain merespons metode latihan sang pelatih baru selama pramusim. Komentar Morrison juga menguatkan kesan bahwa perubahan besar memang sedang berlangsung di Liverpool. Bahkan, bek Sunderland dan Ballard turut merasakan perbedaan gaya bermain The Reds saat menghadapi mereka. Mereka sangat agresif saat melakukan pressing, bermain lebih vertikal, dan selalu berusaha menyerang langsung ke gawang. Itu sedikit berbeda dibanding tim Liverpool di era Slot. Tak hanya soal taktik dan intensitas, Morrison juga terkesan dengan perhatian yang diberikan Iraola kepada para pemain muda. Menurutnya, sang pelatih memperlakukan semua pemain secara setara tanpa memandang status mereka di dalam tim. Gol yang dicetak Morrison di Nashville menjadi bukti kepercayaan dirinya yang terus meningkat. Dalam wawancaranya, ia kembali memuji filosofi permainan yang dibawa Iraola. Ini seperti filosofi baru yang kami pelajari selama sepekan terakhir. Apapun yang dia lakukan di Bournemouth jelas berhasil. Dia adalah salah satu manajer terbaik di Premier League. Dia datang ke sini dan mengajarkan saya berbagai cara bermain yang berbeda. Dia menjelaskan banyak hal yang sebelumnya belum pernah saya dengar. Itu benar-benar menjadi bukti kualitas Andoni.
Kabar buruk, Joe Gomez cedera. Iraola pastikan 3 pemain segera kembali. Gomez yang dipercaya untuk mengenakan ban kapten saat menghadapi Sunderland. Namun, bek berpengalaman itu mengakhiri pertandingan lebih cepat setelah mengalami cedera hanya 8 menit sejak pertandingan dimulai. Iraola mengaku cedera Gomez menjadi pukulan terbesar yang dialami timnya selama tur pramusim di Amerika Serikat. Joe Gomez ditarik keluar. Setelah diperiksa, dia mengalami masalah otot. Bek Liverpool tersebut diperkirakan akan absen dalam laga pembuka Liga Premier melawan Newcastle bulan Agustus. Di sisi lain, Iraola membawa kabar yang lebih positif mengenai Jeremy Jacquet. Rekrutan anyar Liverpool itu belum dimainkan saat menghadapi Sunderland karena tim pelatih memilih meningkatkan kebugarannya secara bertahap terlebih dahulu. Jacquet sempat menjalani operasi bahu pada Februari lalu, sehingga harus menepi cukup lama. Karena itu, Liverpool tidak ingin terburu-buru memberinya menit bermain. Menurut Iraola, Jacquet diperkirakan siap tampil pada laga terakhir tur pramusim melawan Leeds United yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 3 Agustus. Kami memutuskan untuk berhati-hati dengan Jeremy. Dia sudah berbulan-bulan tidak bermain karena cedera bahunya. Dia berlatih dengan sangat baik, tetapi kami ingin menjalankannya secara bertahap. Dia akan bermain pada pertandingan terakhir. Masih ada waktu baginya untuk mendapatkan menit bermain. Setelah pertandingan melawan Sunderland, Liverpool akan kembali ke markas, sementara tim di Chicago sebelum melanjutkan perjalanan ke New York untuk menghadapi klub Championship. Dalam periode itu, Alexander Isak, Florian Wirtz, dan Ryan Gravenberch juga dijadwalkan telah kembali mengikuti latihan bersama skuad di Chicago. Transfer dan rumor. Saya bahagia di sini. Rumor masa depan terjawab, Federico Chiesa tegaskan komitmennya. Federico Chiesa mengatakan ia ingin tetap bertahan di Liverpool sambil menargetkan peran yang lebih besar di bawah asuhan pelatih kepala baru Andoni Iraola musim ini. Penyerang tersebut dikabarkan akan kembali ke tanah airnya setelah tidak dipercaya Arne Slot yang dipecat pada bulan Mei setelah musim yang mengecewakan. Namun Chiesa tidak berencana untuk pindah dan memandang penunjukan Iraola sebagai babak baru baginya di Anfield. Chiesa mengawali musim dengan baik, mencetak gol dalam kemenangan Liverpool 4-2 atas Sunderland di Nashville, dan ia juga turut memberikan assist untuk gol lainnya. Setelah pertandingan, pemain asal Italia itu menegaskan bahwa ia ingin meraih kesuksesan dalam karirnya bersama Liverpool setelah 2 tahun pertama yang mengecewakan, sambil menambahkan bahwa ia akan bermain sebagai penyerang tengah di bawah asuhan Iraola, bukan di sayap. Saya bahagia di Liverpool, mencintai klub dan supporter. Berusaha memberikan yang terbaik untuk manajer baru ketika mendapatkan kesempatan. Pelatih punya strategi. Dia sudah mengambil keputusannya. Tahun ini, babak baru. Ada manajer baru dan saya harus fokus. Percakapan yang pernah saya lakukan dengan pelatih seputar tekanan dan taktik. Hari ini dia menempatkan saya sebagai penyerang. Selama karier, saya selalu bermain sebagai pemain sayap, tapi saya juga senang bermain sebagai penyerang. Kami sudah berlatih selama 2 minggu bersama pelatih baru, dan kami sudah memahami apa yang dia inginkan. Dia menginginkan intensitas tinggi, pertarungan 1 lawan 1 di seluruh lapangan, dan itulah yang ingin kami tunjukkan hari ini. Barcola kasih lampu hijau. Liverpool gaspol, tuntaskan transfer. Liverpool sudah memulai pembicaraan dengan Paris Saint-Germain mengenai kemungkinan kesepakatan untuk Bradley Barcola. Dia dipandang sebagai target nomor 1 Liverpool musim panas ini. Pemain timnas Prancis berusia 23 tahun itu menjadi incaran Liverpool, telah mengisyaratkan keinginannya untuk hengkang dari PSG. The Reds telah memburu pemain sayap tersebut sejak beberapa waktu lalu, dan media Prancis Mercato melaporkan bahwa pemain yang kontraknya di Paris masih tersisa 2 tahun itu tidak lagi melakukan pembicaraan dengan klubnya mengenai perpanjangan kontrak. L'Equipe melalui GFFN melaporkan bahwa Liverpool dan PSG telah membuka pembicaraan mengenai kemungkinan kesepakatan dengan Barcola memprioritaskan pindah ke Anfield. Daily Mail juga melaporkan bahwa
The Reds sedang mencari jalan tengah terkait nilai transfer tersebut, sementara Barcola bersedia melakukan pembicaraan dengan Liverpool. Sky Sports News melaporkan bahwa Liverpool membuka pembicaraan untuk menandatangani Bradley Barcola. Pemain tersebut dilaporkan telah secara lisan menyetujui langkah tersebut, dengan PSG satu-satunya pihak yang perlu diyakinkan. Namun, kendala utama adalah harga selangit yang ditetapkan PSG untuk sang penyerang. PSG mematok harga 145 juta pounds atau 3,4 triliun, mengingat profilnya dan kondisi pasar saat ini. Sementara Liverpool sebelumnya diklaim menganggap kesepakatan itu bernilai sekitar setengahnya. Liverpool diperkirakan tidak akan mengulangi belanja besar-besaran dalam satu jendela transfer seperti musim panas lalu yang memecahkan rekor klub. Jurnalis BBC Sport Adam Patel melaporkan bahwa jika transfer ini berhasil dituntaskan, ruang gerak Liverpool untuk merekrut pemain lain di bursa transfer akan menjadi terbatas. Pendekatan tersebut tentu memunculkan kekhawatiran. Pasalnya, Andoni Iraola telah mengakui bahwa kedalaman skuadnya, khususnya di lini pertahanan, masih tergolong minim. The Reds mengarahkan perhatian mereka ke Barcola dalam upaya mencari pengganti Mohamed Salah dan upaya untuk mendatangkan Yan Diomande yang gagal. Barcola memiliki kemampuan yang sesuai dengan gaya permainan Andoni Iraola. Arsenal, Bayern Munich, dan Chelsea juga masih menunjukkan minat terhadap Barcola pada musim panas ini. Namun, kabarnya Barcola ingin melakukan pembicaraan dengan Liverpool jika mereka bisa mencapai kesepakatan dengan PSG. Persiapan pramusim Liverpool sudah berjalan lancar, sehingga menambah rasa urgensi pada aktivitas transfer yang sedang berlangsung. Sejauh ini, The Reds baru merekrut Victor Muñoz dari Osasuna.